الشهيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر يعيد الأضحى جامع رحمكم الله يا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yassirhum ala اغفر لنا بالخيرات ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihil karim bukratan wa asila. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aqyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh, para alim ulama, yang mudah-mudahan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat pada hari ini Allah berkenan memunculkan matahari yang begitu indah dengan sinarnya. Padahal kita tahu bahwa kemarin sudah hujan, bahkan petir yang begitu besar. Tetapi pada hari ini Allah memandang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita berbagai kesempatan agar kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, dan semua nikmat yang Allah berikan menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan kita semua istiqamah sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada rasa rindu kita yang sudah 1400 tahun silam beliau ada di atas muka bumi. Beliaulah cinta Allah kepada alam semesta. Beliau adalah kekasih Allah yang mulia. Beliau adalah makhluk, satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan, lebih baik dan lebih mulia di antara 124.000 orang nabi. Beliau lebih baik dan mulia derajatnya di antara 25 nabi dan rasul, bahkan di antara para ulil azmi sekalipun. Maka beliaulah harapan kita sebagai umat Islam, bahwa mudah-mudahan syafaat beliau akan kita rasakan, akan kita dapati bukan saja hanya di akhirat, tetapi saat kita mengalami sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam mayoritas di negeri ini pada pagi hari ini sama-sama melaksanakan ibadah sholat Id, yang pada hari ini pula akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Tetapi hadirin sekalian, apakah kita tahu kenapa Allah memilih tanggal 10 Zulhijjah menjadi salah satu tanggal yang ditetapkan bagi kita sebagai umat Islam untuk merayakan Idul Adha dan penyembelihan kurban? Zulhijjah berasal dari dua kata, Zul dan Hijjah. Zul berarti pemilik, Hijjah berarti hajah, yaitu haji. Maka Zulhijjah berarti pemilik haji. Menurut Ensiklopedia Fikih Indonesia,
Zulhijjah berarti adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang didatangi karena keagungannya. Maka pada bulan hari ini kita lihat bagaimana umat Islam di seluruh dunia mendatangi sosok yang begitu agung, yang maha agung, dengan untayan kalimat-kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Mereka semua berkata labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang kepadamu ya Allah. Kami jawab seruanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami jawab ya Allah bahwa kami tidak menyekutukan Engkau dengan sesuatu apapun jua. Tidaklah kami musyrik, tidaklah kami berbuat syirik kepadamu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan semua karunia yang Engkau berikan, laka wal mulk la syarika laka labbaik, semua itu kembali kepadamu. Dari Engkaulah rahmat itu, dan kepada Engkaulah rahmat itu akan dikembalikan. Maka para hadirin sekalian, momen Idul Adha, mari sama-sama kita jadikan momen sebagai satu introspeksi kita, sebagai satu momen muhasabah kita, agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang teguh seteguh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena kita lihat para hadirin sekalian, pada hari ini kita saksikan kanan dan kiri kita. Tahun kemarin masih ada orang-orang yang kita kenal, masih ada anak-anak kita, masih ada orang tua kita, masih ada teman-teman kita yang sholat Idul Adha bersama dengan kita. Tetapi pada hari ini hadirin, apakah mereka masih ada bersama dengan kita? Maka boleh jadi ketika mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka ingin melaksanakan Idul Adha, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan. Dan bahkan kita lihat di pemakaman, barangkali mereka tahun kemarin masih ada, tetapi pada tahun ini mereka sudah tiada. Maka Al-Fakir ingin mengingatkan bahwa soal kematian bukan hanya menimpa orang lain, tetapi pasti juga menimpa diri kita. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau usia kita, rezeki kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini, mumpung hayat masih di kandung badan, mumpung iman masih berada di dalam jiwa kita, mumpung kita masih bersama dengan teman-teman soleh kita, maka jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena boleh jadi ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Maka jadilah sosok yang terbaik yang dikehendaki oleh Al-Quran. Kita menyadari bahwa Al-Quran yang isinya bukan hanya soal hukum, bukan saja soal ketuhanan, tetapi Al-Quran juga berisi tentang sejarah. Bagaimana Al-Quran menceritakan pada hari ini diangkat, walaupun sudah 5.000 tahun yang lalu beliau sudah tidak ada di muka bumi, tetapi sosoknya terus mewangi di seantero dunia ini. Siapa dia? Dialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setidaknya pada pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita ambil, yang harus kita contoh dari keteladanan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bagaimana seorang Nabi Ibrahim memiliki akhlak yang santun. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, kakek buyutnya para nabi, dan kakek buyutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim akhlaknya begitu mulia sehingga akhlak itu diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mulia? Sedari kecil beliau istimewa, memiliki critical thinking yang tinggi, memiliki akhlak yang santun. Maka ketika ia menyadari
di saat masa-masa kanak-kanak sudah memiliki critical thinking yang bagus, sudah memiliki pikiran yang jelas, logika yang baik, maka ia berkata kepada ayahandanya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang kita buat? Sesuatu yang kita buat kemudian kita jual. Bahkan berhala-berhala ini tidak dapat menjawab doa-doa kita, tidak dapat mendengar pembicaraan kita. Maka kenapa hal ini dilakukan oleh ayah dan masyarakat kita?" Maka seusia Ibrahim saat itu, sang ayah pun menjadi gusar. Sang ayah menjadi gundah gulana. Ternyata benar yang menjadi kekhawatiran ayahnya. Sampai Ibrahim berusia tua, berusia dewasa, maka Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, kita tidak sepatutnya menyembah apa yang kita buat." Maka ayahnya pun marah. Ayahnya pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim." Wahai Ibrahim, engkau adalah anakku, engkau hidup di dalam rumah bersamaku, engkau makan dan minum bersamaku, engkau tidur di dalam rumah ini. Apakah engkau membenci Tuhanku, wahai Ibrahim? Apakah engkau membenci Tuhan yang disembah oleh kakek buyutmu, oleh nenek moyangmu, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak wahjunni Maria. Maka sang ayah mengancam Ibrahim, "Kalau kamu, wahai Ibrahim, tidak mau mengikuti milah kami, tidak mau mengikuti kepercayaan kami, maka pergilah engkau dari rumah ini, pergilah engkau dari masyarakat ini. Karena jika engkau tidak pergi, maka pasti engkau akan kami bunuh." Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin seorang anak yang menjadi darah daging, ketika ia berbeda pemahaman, berbeda akidah, maka ia harus menerima konsekuensinya, diusir di dalam rumahnya, diusir dari lingkungannya, bahkan ia akan dibunuh ketika ia memegang teguh akidahnya. Apa yang dilakukan Ibrahim diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Kata Nabi Allah Ibrahim berkata, "Qala salamun alaik, sa'astaghfirullaka rabbi." Nabi berkata, "Ya ayahanda, mudah-mudahan engkau selamat, mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah. Sa'astaghfirullaka rabbi, maka aku memohon ampunan kepada Allah untuk dirimu." Inilah potret Nabi Allah Ibrahim yang jarang diketahui oleh kita sebagai umat Islam. Seorang nabi yang diusir oleh keluarganya, yang akan dibunuh oleh keluarganya, tetapi akhlaknya begitu mulia. Ia katakan dengan santun kepada ayahandanya, "Wahai ayahku, semoga engkau selamat, semoga engkau sadar, semoga engkau mendapatkan hidayah, dan aku akan mohon ampunan kepada Allah untuk dirimu." Lalu bagaimana dengan kita pada hari ini, para hadirin sekalian? Sedari semalam kita semua berkumandang meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan mereka-mereka yang tidak suci juga mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apakah lisan kita sudah seperti lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Apakah lisan kita yang kita pakai untuk berzikir, untuk mengumandangkan takbir, sudah sesantun itukah kepada kedua orang tua kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terima ketika ia didustakan, ketika melihat seorang hamba, ketika melihat mereka bertakbir, mereka berzikir, berdoa, tetapi lisannya begitu tajam kepada orang lain. Bahkan lisannya telah menyakiti perasaan kedua orang tuanya. Maka kata Nabi, "Malam yada qaula juri wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'ama wa syaraba." Siapapun dari manusia, dari umat Islam, ketika ia telah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemarin ia berpuasa Tarwiyah, kemarin berpuasa Arafah,
tetapi ia belum mampu menjaga lisannya, belum mampu menjaga perkataannya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa syarab. Percuma puasamu, percuma takbirmu, percuma korbanmu. Allah tidak terima ketika ada seseorang yang berdoa tetapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak terima ketika ada orang yang memuji-muji nama dirinya tetapi lisannya begitu kotor. Keluar dari lisannya kata-kata yang tidak pantas. Maka pada hari ini para hadirin, mari sama-sama kita perbaiki, kita jaga lisan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang santun sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil hikmah dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bagaimana kesabaran beliau sekian tahun hidup berumah tangga dengan istrinya tetapi belum diberikan momongan. Betapa Ibrahim gelisah, Ibrahim khawatir ketika dirinya wafat belum memiliki penerus. Tetapi apa yang dilihat oleh Ibrahim, apa yang dapat kita ambil dari Ibrahim sejak awal Nabi Allah Ibrahim sampai dengan wafatnya, ia tak pernah kembali ke belakang, tak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya berapa banyak manusia yang mereka hidup di akhir zaman imannya hanya setengah. Mereka beriman hanya di pinggiran saja. Fa in asabahu khairun ma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Orang-orang ini cirinya kalau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya meningkat. Tetapi kalau diberikan cobaan, diseretkan rezekinya, ditunda rezekinya, disakitkan badannya, maka ia kembali kepada kekufuran. Imannya hanya berada saat bersama dengan jamaahnya. Imannya hanya tumbuh ketika ada di majelis taklim, tetapi setelah keluar dari majelis taklim, ia kembali kepada kekufuran. Maka ini yang dapat kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun cobaan datang bertubi-tubi, tetapi beliau istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, perlu kita ambil pelajaran bahwa Ibrahim alaihissalam bukan saja seorang yang dermawan, tetapi beliau orang yang begitu ikhlas di dalam kehidupannya. Nabi Allah Ibrahim pernah melakukan satu kesalahan, satu kehilafan ketika diuji oleh malaikat, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah utus malaikat untuk menguji Ibrahim. Maka malaikat bertanya, wahai Ibrahim, engkau memiliki hewan ternak sebanyak 12.000 ekor. Punya siapa hewan ternak ini? Maka Ibrahim alaihissalam berkata bahwa hewan ini adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanya dititipkan, aku hanya diamanahi untuk memeliharanya. Maka Ibrahim memiliki nama harum. Betapa tidak harum setiap tahunnya beliau telah mengorbankan setidaknya 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta, yang kalau kita takar dengan rupiah saat ini sekitar 13 miliar per tahun. Apakah ada makhluk di muka bumi yang setiap tahun berkorban 13 miliar? Apakah ada? Kita belum menemukan. Yang ada baru korban 1 kambing, tetapi mintanya macam-macam, merepotin panitia, minta paha kiri, minta dada kanan. Lihat bagaimana Ibrahim. Maka malaikat mengangguk, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau benarlah Khalilullah. Allah memilihmu sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang amanah. Maka Ibrahim GR dan berkata, jangankan ngurus hewan, kalau Allah meminta anakku, pasti akan aku beri. Itulah salah satu kehidupan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka ketika Allah ijabah, diberikan kehamilan pada istrinya, maka kemudian tepat pada tanggal
9 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim telah bermimpi bahwa ia diminta oleh Allah untuk melaksanakan nazarnya. Maka Nabi Ibrahim merenung, apakah mimpi ini dari Allah atau dari setan? Kemudian tepat pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim telah bermimpi kembali. Maka ia menjadi orang yang yakin dan ia mengatakan kepada Ismail alaihissalam bahwa ia telah bermimpi untuk menyembelih dirinya. Maka sebagai seorang anak yang soleh, setelah diajak diskusi oleh orang tuanya, ia mengatakan, silakan ayahandaku, mudah-mudahan engkau mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Inilah salah satu hikmah yang dapat kita contoh dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Meskipun ia dermawan, meskipun ia memiliki harta yang berlimpah, tetapi yang namanya cobaan hidup tetap tidak akan pernah hilang. Jangan berpikir orang kaya itu penuh dengan kesenangan. Jangan berpikir orang yang sehat itu hidupnya selalu ceria. Pada dasarnya dan pada hakikatnya, setiap kita yang dilahirkan tentu sudah satu paket dengan masalahnya masing-masing. Maka kita tidak usah risau dengan omongan orang lain, dan kita juga tidak perlu mengurusi urusan orang lain, tetapi kita introspeksi saja bagaimana kita mengurus diri kita sendiri. Apakah kita mampu mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Mudah-mudahan di mimbar yang singkat ini, walaupun singkat, bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah contoh dari keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.